Barusan banget dapat pencairan dari aplikasi ini, walaupun limitnya kecil tapi nggak masalah. Untuk perawatan oke banget, dan juga untuk pengguna baru dan juga yang sering di auto ini rekomen banget buat kalian ngajuin, karena di aplikasi ini tanpa sebar data, biayanya udah pasti murah dan juga dijamin aman ya, karena sudah legal OJK. Dan untuk di aplikasi ini pastinya biaya bunganya rendah banget dan siapa saja boleh meminjam di aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena untuk saat ini ada lagi tuh varian baru ya, semoga saja sih dapat tertangani, dan juga tetap gunakan protokol kesehatan ya teman-teman, serta tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada jebol dompet kalian, ataukah udah pada nggak mampu nampung lagi buat kantong kalian karena pencairan yang banyak akhir-akhir ini di pinjol-pinjol legal OJK? Karena ya pinjol-pinjol legal OJK saat ini lagi naik daunnya nih cuy. Entah itu yang pinjol legal masih baru, masih sedikit pengguna, ataupun sudah besar, ataupun sudah terkenal, itu semuanya rata ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini tentunya siapa saja bisa meminjam ya. Entah itu kalian mau mahasiswa, mau pelajar, mau pekerja, ataupun mungkin sudah berumur dan lain-lain ya. Dan untuk di aplikasi ini cukup menggunakan data pribadi tanpa ribet pastinya ya, dan limitnya hingga dengan puluhan juta rupiah. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang sudah besar ya, yang dimana mungkin kalian udah pada sering dicairkan atau sudah pada dapat jackpot dari aplikasi ini dengan limit yang gede ya, karena memang dari dulu aplikasi ini terkenal pencairan yang gede banget ya. Tetapi memang untuk pengguna baru limitnya bertingkat ya teman-teman, mulai dari kecil ke sedang langsung ke tinggi, yang nggak ada tuh di pinjol-pinjol, baik pinjol legal ataupun pinjol ilegal OJK. Sekali meminjam pengguna baru terus mendapatkan limit gede dan tenor tinggi, itu nggak akan kalian dapetin ya, dan semuanya itu bertahap ya cuy. Jadi ya nggak bisa langsung instan ya teman-teman. Nah, dan di aplikasi ini memang sasaran buat orang-orang pada saat ini, apalagi limitnya ini nggak akan habis. Jadi buat kalian yang pengen ngajuin ataupun sering ditolak ya, mumpung lagi baik hati banget aplikasi ini, bisa kalian gaskan ya. Siapa tahu kalian juga bisa ke bagian cair. Dan untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian di auto bisa ngajuin lagi, dan juga paling recommended banget buat yang nggak mempunyai data busuk atau data fake, atau nggak pengen ngajuin di pinjol ilegal ya, karena mungkin takut disebar atau gimana, bisa kalian coba gaskan di aplikasi ini. Siapa tahu hoki kalian ya, dan bisa langsung dicairkan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 500.000, dan yang harus gua bayarin ini adalah 560.000 ya. Nah, di sini limit yang peminjaman itu nggak ada biaya pemotongan ya, nanti setelah pengembalian. Tetapi semuanya berbeda ya cuy, antara pengajuan satu dan pengajuan lainnya, pengajuan gua dengan pengajuan orang lain, dan ya semuanya tergantung dari tim auditnya ya. Dan di sini untuk tanggal jatuh temponya pada tanggal 28 bulan 10 2021, di sini gua belum mendapetin tenor 30 hari juga sih, namun nggak masalah, ini sudah cukup murah banget dan juga terjangkau, karena hanya dengan 15 hari gua udah bisa dapetin pembayaran yang murah hanya dengan 60 ribuan saja ya, untuk biaya bunga dan biaya tambahan administrasi lainnya. Dan di aplikasi ini selain kalian meminjam, itu bisa juga mendapatkan potongan diskon dan juga giveaway, ataupun dapetin uang gratis dari aplikasinya dengan mengundang teman dan lain-lain. Karena di aplikasi ini banyak banget fiturnya ya, jadi dia nggak seperti aplikasi pinjol legal pinjaman Go ataupun 360 Kredi atau pinjol-pinjol legal lainnya ya, karena dia ini sudah tergolong pinjol legal yang cukup besar banget ya. Apalagi untuk aplikasi ini ya tentunya udah pada banyak yang tahu ya.
Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rupiah Cepat atau yang sering dikata oleh orang-orang yaitu Rucep ya. Dan untuk di aplikasi ini adalah sasaran oleh orang-orang yang pada punya peminjaman untuk merawat ya, karena limitnya nggak ngotak banget cuy. Bisa sampai 20, 30 dan juga bisa sampai 10-an juta ya teman-teman. Nah, dan tentunya untuk di aplikasi ini recommended banget buat kalian yang ya masih pemula ataupun pengen mengincar limit gede dan juga biaya bunga yang rendah dan juga tenor tinggi ya. Nah, makanya orang-orang tuh pada gaskan ya, karena cocok banget dan juga murah serta terjangkau. Apalagi untuk pembayarannya itu nggak meresahkan dan juga tentunya sudah legal OJK juga ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Rupiah Cepat, pinjaman uang tunai kredit dana cash dari PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan AFPI. Kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Nah, untuk di aplikasi ini updatean terbarunya itu ada, tetapi gua belum update ya, karena memang untuk di handphone ini gua bukan untuk pengajuan, karena kalau untuk pengajuan di handphone ini nggak memungkinkan ya teman-teman, karena lebih bagus kalau mengajukan dengan menggunakan handphone fresh ya, apalagi handphone ini udah beberapa kali meminjam di pinjol-pinjol lainnya ya. Nah, di sini updatean terbarunya itu pada tanggal 16 September 2021. Nah, untuk di aplikasi ini jumlah downloadnya nggak usah diragukan lagi ya, sudah 10 juta dengan rating 4,5 dengan ulasan 1 juta ya. Nah, di sini kalau kalian lihat dari brosur aplikasinya, limit peminjaman hingga dengan 10 juta rupiah. Kemudian cair dalam 24 jam, selanjutnya proses mudah dan banyak keuntungannya. Selanjutnya data pribadi kalian aman 100% ya, karena ini sudah legal OJK dan juga kalau nggak salah dia menggunakan ICO 27001 untuk masalah keamanan datanya ya. Jadi untuk ICO 27001 itu biasanya hanya digunakan oleh aplikasi-aplikasi pinjol yang legal saja ya. Selanjutnya di sini untuk pilihan metodenya, pembayarannya praktis, bisa melalui bank yang bermitra dengan aplikasinya, banyak banget ya. Kemudian untuk kalian yang baru meminjam atau masih pemula, sebaiknya baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini agar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini ya. Dan juga pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya ya. Walaupun memang aplikasinya sudah legal OJK, tetapi yang wajib kalian lihat itu adalah rating dan ulasannya terlebih dahulu. Nah, untuk di aplikasi ini dia memiliki produk peminjaman 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah dan akan meningkat secara bertahap ya. Dengan jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan 365 hari, biaya bunganya rendah 24%. Nah, kalau untuk di pinjol-pinjol legal OJK seperti ini, kalian mau baca dari awal sampai akhir detailnya itu nggak masalah ya, karena tentunya bukan pancingan seperti pinjol-pinjol ilegal ya. Kalau pinjol ilegal mah ngomongnya bunganya rendah, tetapi malah sebaliknya ya. Dan di sini untuk platformnya itu dia P2P ya dari PT Kufi. Kemudian untuk contoh simulasi ini bisa kalian hitung terlebih dahulu, bisa lihat-lihat dulu. Dan untuk persyaratan harus warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ke atas dan juga mempunyai KTP dan rekening bank ya. Nah, selanjutnya di sini ada pinjaman cicilan. Kemudian untuk sertifikasinya ini udah benar ya, ICO 27001. Selanjutnya untuk kalian yang masih bingung ataupun ingin bertanya terkait produk aplikasinya, bisa melalui call centernya ataupun email, website ataupun sosial media dari aplikasi ini. Namun saran saya kalau kalian mau menghubungi terkait pengajuan kalian, pencairan kalian ataupun kendala kalian, hubungi melalui call centernya saja cuy ya. Di sini ada nomornya, karena kalau melalui email dan juga melalui website itu agak sedikit lama untuk dibalas ya, dan kadang malah nggak dibalas ya teman-teman. Nah, di sini untuk tanggal rilisnya dia dirilis sejak 15 Mei 2018. Memang sih untuk aplikasi ini nggak terlalu tua ketimbang aplikasi pinjaman Go ataupun aplikasi lainnya. Namun ini pergerakannya cepat banget cuy ya. Dia rilisnya 15 Mei 2018. Tetapi sudah mencapai 10 juta download. Padahal ada beberapa aplikasi yang lainnya itu rilis 2017 masih mendapatkan jumlah download 1 juta download ya, dan masih sangat sedikit ya. Berarti memang untuk aplikasi ini udah terbukti bagus banget ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat, dan di sini sudah ada logo OJK, Kominfo dan juga AFPI. Nah, untuk di aplikasi ini karena dia legal OJK, dia hanya meminta untuk mengakses kamera, lokasi dan juga mikrofon ya. Nah, gunanya
gunanya itu untuk apa? Gunanya kamera itu untuk mengambil foto KTP nanti yang akan kalian masukkan. Terus lokasi apa? Biasanya itu untuk mengetahui wilayah lokasi kita, apakah dalam jangkauan mereka atau enggak. Selanjutnya mikrofon biasanya digunakan untuk menelpon ataupun menjawab telepon dari tim audit ya. Nah, karena di aplikasi ini akan ditelepon oleh tim auditnya ya. Dan memang sudah seperti gitu regulasi dari pinjol-pinjol legal OJK ya. Karena ini bukan pinjol ilegal yang tiba-tiba cair ya cuy. Tetapi untuk pencairannya memang nggak usah diragukan ya. Sangat cepat banget ya teman-teman. Ketika kalian di ACC saat itu juga kalian berbunyi SMS banking kalian ya. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk tenor 65 hari, 75, 90. Saran gua sih ambil saja dulu yang 90 hari. Nanti juga kalau misalkan kalian di ACC terus nggak mendapatin 90 hari, itu pasti akan jatuh di 30 hari minimal ataupun 24 hari dan lain-lain. Karena kalau kalian ngambilnya di 65 hari, pasti kalian nggak bisa mendapatin langsung 65 hari seperti ini cuy, dan akan turun ya. Dan kalau turun sih paling nggak turun-turun jauh banget ya cuy. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk jumlah peminjamannya, kemudian kalian sesuaikan dengan tenornya, misalkan 90, dan di sini kalian ngambil di limit tertinggi aja dulu ya. Nah, sebenarnya di sini banyak fitur-fitur lagi dari aplikasinya, karena gua belum update jadi ya masih banyak yang nggak masuk ya untuk fitur-fiturnya. Di sini kalian tinggal tekan lihat lebih banyak. Nah, ini ada kurang satu langkah lagi yang gua harus masukkan, yaitu foto KTP. Nah, untuk foto KTP-nya ini pastikan handphone kalian terlentang seperti ini ya, mengikuti kotak yang telah disediakan dari aplikasi ini ya. Karena ada beberapa aplikasi pinjol juga yang untuk posisi kameranya itu nggak terlentang seperti ini ya. Padahal mereka meminta untuk posisi terlentang. Nah, kalau seperti itu biasanya akan di auto ya. Nah, di sini coba gua masuk ke step yang gua perlihatin ya. Biasanya sih ada ya teman-teman. Apakah bisa atau enggak, kita coba lihat. Tetapi kayaknya nggak bisa ya. Coba kita masuk ke informasi pribadi. Nah, ini ada informasi yang harus kita isikan. Ada informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi tambahan, informasi identitas, dan sosial media. Kita mulai dulu dari informasi pekerjaan. Di sini kalian bisa pilih pekerjaan kalian apa, apakah sebagai pelajar, purna time atau paruh waktu, ya, wira swasta, tunakarya, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa pilih sesuaikan dengan pekerjaan kalian. Untuk pelajar di sini kalian masukkan juga penghasilan per bulannya. Nah, di sini walaupun kalian pelajar tetap kalian dimintai untuk mengisi per bulan, karena kalau kalian pelajar terus nggak mempunyai penghasilan, itu pasti akan skor kreditnya turun banget ya. Kalaupun di ACC pasti dapat limit yang terendah banget, tetapi rata-rata di auto sih ya. Kemudian kode pos perusahaan, email ya. Nah, emailnya ini nggak masalah kalau masukkan email pribadi kalian ya, soalnya juga nggak sebar data. Kemudian untuk kontak daruratnya di sini kalian masukkan pertama itu hubungannya orang tua, kemudian hubungan kedua saudara, dan juga hubungan ketiga itu teman. Nah, namun ini nggak wajib, ini opsional. Tetapi kalau mau kalian masukkan itu bisa mempercepat verifikasi kalian ya. Saran gue sih masukin aja ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada informasi tambahan. Untuk informasi tambahannya hanya dikit banget ya, hanya seperti pendidikan, kemudian status pernikahan, jumlah anak. Kemudian untuk rekening bank ini kalian pilih, saran gua sih BNI ya. Soalnya untuk BNI saat ini lagi cepat banget pencairannya. Kalau kemarin itu BRI sih yang paling cepat, sampai dengan 20 menitan bisa masuk. Tetapi saat ini dengan rekening BNI, menurut info dari beberapa teman di grup pinjol, bahwa kurang dari 5 menit itu udah dicairkan ya. Walaupun memang gua kemarin sekitaran 7 menitan lebih ya untuk pencairannya. Namun nggak masalah sih. Tergantung juga dilihat dari banyak tidaknya pencairan ataupun banyak tidaknya pengajuan. Nah, selanjutnya itu kita harus memasukkan untuk Facebook dan juga Google ya untuk menyinkronkan. Nah, untuk di aplikasi ini buat yang bertanya, "Bang, itu nggak apa-apa kan ya untuk menautkan Facebook dan Google?" Ya nggak apa-apa ya cuy, karena data kalian itu udah dijamin aman dari aplikasinya karena dia sudah terdaftar di OJK. Terus Bang, gimana kalau misalkan ada pengancaman atau gimana-gimana? Nah, kalau ada seperti itu ya kalian bisa kontak customer service dari Otoritas Jasa Keuangan saja ya. Bisa melalui WhatsApp ataupun bisa melalui email ya. Tetapi saran gua sih melalui WhatsApp saja ya, biar lebih cepat. Dan rata-rata sih pinjol legal OJK nggak bakalan sebar data ya cuy ya.
Nah, di sini setelah itu kalian nanti jikalau sudah semuanya, kalian akan langsung tekan setuju dan kalian akan diarahkan untuk detail pencairannya dan juga detail pembayarannya dan lain-lain ya. Nah, untuk waktu peninjauannya itu kurang lebih sekitaran setengah jaman untuk peninjauannya ya. Namun saran gua kalau kalian mau cepat ditinjau itu biasanya diajukan pagi hari ya cuy. Dan ya sebenarnya nggak masalah sih kalau mau ngajuin di siang hari ataupun sore hari, itu nggak mesti juga ya cuy, yang di pagi hari akan di ACC 100%, yang di sore hari nggak bakalan. Itu kembali lagi ke hoki kita ya. Namun ya memang kalau di ACC di sore hari itu pencairannya harus menunggu besok cuy, karena waktu dari jam kerja itu batas pencairan ya. Di luar dari itu harus ditunggu sampai besok harinya ya cuy. Nah, untuk kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, saran gua sih lebih bagus untuk menggunakan data pribadi tanpa pernah galbay di aplikasi pinjol lainnya, entah itu pinjol legal ataupun pinjol ilegal ya. Dan pastinya jangan gunakan untuk KTP yang sudah kena BI checking ataupun sudah di blacklist oleh OJK, karena itu mau akun kalian sekuat apapun, mau amunisi kalian sebanyak apapun, tetap pasti akan di autol ya. Dan satu lagi buat kalian yang baru pertama kali meminjol, untuk aplikasi yang 100% di ACC itu nggak ada ya cuy. Jadi kembali lagi ke hoki, karena mau data kalian sekuat apapun dan juga mau amunisi kalian sekuat apapun, itu kalau misalkan kalian belum hoki ataupun tim auditnya menganggap kalian skor kreditnya masih rendah, itu pasti akan di auto, karena semuanya tergantung dari tim audit dan juga aplikasinya cuy, mau ACC kita atau enggak. Makanya ketika ditelepon dari tim audit aplikasi ini, jawab secara jujur dan benar, dan pastikan nggak berbeda dengan jawaban yang kalian masukkan pada saat di formulir pengajuan, karena itu juga menjadi bahan penilaian mereka ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi Rupiah Cepat ini. Dan buat kalian yang sudah pernah cair dengan limit jutaan rupiah atau puluhan juta, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing juga. Dan juga buat kalian masih bingung, ada baiknya kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.